Terhadap orang ini tak seorang pun di dunia ini yang mampu melakukannya. Karena pekerjaan yang dia lakukan, mungkin tidak bisa melakukannya. Hal pertama yang harus dilakukan pria itu menggunakan pahat. Menggali pohon di pegunungan. Setelah memoles permukaan gunung hingga halus, tambahkan lebih banyak salju ke gunung. Maka terbentuklah gunung salju. Kemudian pria tersebut menggunakan pompa air. Tuangkan air ke lembah untuk membuat danau buatan. Ketika pekerjaan relatif senggang, pria tersebut mengambil mesin pemotong rumput ini. Memangkas hutan purba. Ketika pria itu menambahkan air ke danau, dia tiba-tiba menemukan sekelompok orang primitif berdiri di kakinya. Ini pertama kalinya melihat orang primitif sebesar ini. Perasaan ini mirip dengan apa yang dilihat orang normal. Tapi kalau dilihat dari sudut ini, rasanya seperti kencing. Berani kencing di kepala orang primitif. Ini merupakan penghinaan terbesar terhadap suku-suku primitif. Saya hanya melihat orang-orang primitif tampak galak. Pria itu bahkan mengira mereka ingin memotongnya. Dia sangat takut sehingga dia segera meminta maaf. Tapi sebenarnya aku tidak kencing. Hasilnya oke. Setelah sekian lama, ternyata mereka menganggap manusia sebagai dewa. Awalnya saya mengira pekerjaan laki-laki cukup aneh. Namun di luar dugaan, pekerjaan kakaknya malah lebih menggairahkan. Tugas saudaranya adalah menjaga lingkungan. Lihat saja dia merangkak di cerobong asap. Seperti manusia yang merokok. Satu tarikan napas menghirup semua gas beracun ke paru-parunya. Kapasitas paru-paru ini mungkin tidak sebanding dengan ikan paus. Setelah mengurangi jejak karbonnya, dia kembali pergi ke gurun Sahara. Gunakan energi matahari untuk menyerap angin badai. Hal ini secara efektif dapat mengurangi radiasi ultraviolet. Pada saat ini, badai tingkat 12 mendarat di laut. Dia berlari dengan kecepatan 100 km. Hanya satu paus yang menuju pusat badai. Kemudian keluarkan ekstraktor udara khusus. Menuju badai langsung menyerap badai di dalamnya. Ketika komputer di Pusat Keamanan Internasional terinfeksi virus, adik juga bisa masuk ke dunia digitalisasi. Gunakan kecepatan tangan yang telah Anda latih selama 2,5 tahun. Lakukan penghapusan virus secara fisik. Bukannya aku sedang bergosip, tapi di dunia mereka. Jika Anda tidak memiliki kekuatan super, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Wanita berusia 80 tahun ini meninju singa seberat 300 pon ini hingga berkeping-keping. Singa sangat marah, namun tidak berani melawan, karena mereka adalah satu keluarga. Bahkan panda pun takut dengan keluarga yang suka menindas hewan kecil ini. Ayah suka menggertak kuda. Setiap hari saya harus menggunakan pintu untuk menjepit kepala kuda sebanyak 3.000 kali. Putrinya suka menggunakan bagasi mobil untuk menindas domba. Domba-domba itu berkata bahwa dia akan mati di padang rumput jika dia mengetahuinya sedini mungkin. Yang paling keterlaluan adalah putranya. Menggunakan panda disukai semua orang. Berlatihlah menekan pedal gas. Singa ini saat ini sedang sangat panik, karena ada seekor harimau betina tua yang menunggunya. Raja binatang menghadapi penindasan dari wanita tua di depannya. Anda hanya bisa dipukuli seperti karung tinju. Untung saja elang ini bisa terbang. Jika tidak, semua rambut akan tercabut. Elang menceritakan kepada penjaga kebun binatang apa yang dilihatnya. Mendengar hal tersebut, sang pengelola langsung marah dan langsung melajukan kendaraannya yang menempuh jarak 100 km itu. Hanya sepatu kulit untuk seseorang yang kakinya bengkak. Menuju rumah keluarga ini. Lalu dengan cara yang mereka lakukan, mengembalikannya ke diri mereka sendiri. Sang putri dipaksa masuk ke bagasi mobil. Dipaksa dipijat punggung. Sang putra dijepit di depan mobil. Digunakan untuk menguji efektivitas rem. Setelah sang bapak melihatnya, diam-diam ia mengunci pintu. Alhasil, orang tersebut tidak melalui jalur biasa, melainkan langsung menembus tembok, karena pintu tersebut masih diperuntukkan bagi orang yang perlu menggunakannya. Sang nenek merasa ada yang tidak beres dan segera melarikan diri. Sehingga lelaki itu meninggalkan perempuan tua itu sendirian. Gunakan saja gerakan pengasuhan padanya. Gunakan untuk memijat wajahnya. Ujung-ujungnya, keluarga pecinta binatang kecil ini hanya bisa menatap kosong ke arah lelaki itu. Gunakan sepatu kulit untuk membawa hewan-hewan itu pergi.
Meski hewan-hewan tersebut berhasil diselamatkan, namun jika tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kemungkinan besar bagian pantat hewan tersebut akan terkena jamur. Kucing ini tidak akan pernah mati, karena pemilik kucing sebenarnya mengubah kucing menjadi generator. Dan kecepatan putaran kucing itu terlalu cepat, sehingga tidak mungkin berhenti. Hari ini laki-laki tersebut menggunakan kucingnya melakukan percobaan. Ia menangkap kucing itu dan melemparkannya dari ketinggian 1 meter. Yang aneh adalah bagaimanapun dia melemparkannya, kucing itu sepertinya mempunyai semacam jagung misterius di atasnya. Ia selalu mendarat terlebih dahulu. Kemudian pria itu menemukan sepotong roti, dilempar dari jarak 10 cm. Roti ini pun sama, sisi yang ada krimnya juga akan menyentuh tanah terlebih dahulu. Pria itu melirik kucing di sebelahnya, lalu kembali menatap generator di belakangnya. Maka lahirlah ide bermain handuk kucing dari sini. Pria itu mengikat roti yang dicelupkan ke dalam mentega. Naiklah ke punggung kucing itu. Saat itulah terjadi keajaiban, karena alpukat dan kucing saling dorong, sehingga menimbulkan reaksi saling eksklusif. Baik kucing maupun rotinya tidak jatuh. Oleh karena itu, kucing dengan hukum Newton berputar dengan kecepatan 3000 putaran per detik. Kecepatan yang sangat cepat. Lihatlah kucing di depanmu terbakar akibat gesekan. Mata pria itu langsung bersinar. Bukankah ini mesin gerak abadi yang legendaris? Mei adalah seorang pria yang sangat menyayangi kucingnya. Langsung letakkan kucing di atas genset. Saya tidak menyangka kekuatan kucing ini bisa menghasilkan listrik. Mirip dengan pembangkit listrik tenaga nuklir kecil. Peralatan listrik untuk seluruh ruangan. Segera penuh energi. Itu pria itu. Aku takut dia akan muntah di sana. Kucing ini pasti telah menghancurkan dunia di kehidupan sebelumnya. Baru saja bertemu dengan pemilik bajingan sialan itu. Lelaki itu melalui kabel luar mentransmisikan melalui listrik bertegangan tinggi. Tanpa diduga ada 2 burung bodoh berdiri di atas kabel bertegangan tinggi sambil mengagumi pemandangan. Itu karena seseorang yang berbakat melakukan itu. Kisah ini diceritakan kepada semua hewan. Ada pemilik yang suka menciptakan dan berinovasi. Sungguh suatu hal yang membahagiakan. Film berakhir di sini. Silahkan sukai dan ikuti.